WhatsApp sudah biasa, mari kita beralih ke BBM. Welcome back with us, Kevin, Gary, Dan Willy di Sarikaton Production. Jigi. That's it. Jadi kali ini kita kedatangan satu bintang tamu. Dia belum mandi dari pagi ceritanya. Dari siapa? Enggak, minggu lalu belum mandi. Namanya adalah Elin. Enggak, Isabella namanya. Hah? Sekarang kita mau menceritakan pengalaman kami Ya. selama hidup ini. Selama hidup ini. Kita mau cerita tentang masa-masa konyol kita. Waktu masih zaman sekolah, SD, SMP, Atau SMA. TK nggak masalah. Iya, TK. Jadi gua Willy dan Kevin ini teman sekelas 3 tahun pas SMA. Wah. Jadi pas waktu kelas 1 gua paling benci banget nih sama orang. Gua paling benci banget nih sama anak sampai bisa gua bunuh. Gak percaya, tanya aja dia. Iya. Bener banget. Iya. Wih, lu lihat apanya? Ada orang. Enggak ada. Iya. Iya. Konyol banyak. Jadi kenapa gue benci banget sama ini anak? Karena ini anak paling sibuk di sekolah. Gue kan orangnya malas ya, nggak kayak dia yang kayak di mana-mana. Kalau di Pontianak tuh bilangnya, banget ya. kalau di Pontianak bilangnya buruh ranking. Nah, buruh ranking tuh kayak dia nih dulu pas kelas 1 itu. Kita kan tahu kalau masa-masa SMA itu jarang yang namanya ada guru ya kan. Nah, kalau nggak ada guru, ini anak paling suka manggil gurunya. Kan mau buat meeting habis tuh kan. Enggak. Atau dia jadi gurunya? Bayangkan. Enggak nyari sebenarnya. Jadi apa coba lu? Jadi Jadi tuh ada kisah. Gurunya ngambek kalau nggak dicari. Dan dia pesan ke ketua kelas, kalau nggak wakilnya buat cariin. Kalau nggak dicari dia ngambek, repot. nah seperti itu. Pokoknya gue gak peduli, yang penting dia nyari. Gue gak peduli. Aku nggak nyari, Gue gak peduli. Tapi, Nah itu dulu guys. Nah sekarang dia jadi teman tidur gua. Tiap malam. Dia teman tidur gua. Lu tahu? kamu apa yang? Nah, jadi teman tidur gua. Kami bertiga. Dia nggak terus menjengkelkan dulu sih. Gak tahu, bukan nggak menjengkelkan kayak dulu. Sebenarnya menjengkelkannya sama. Cuman karena terbiasa gitu kan. Jadi Terpaksa juga ya. Terpaksa juga juga. berteman sama dia. Jadi semuanya itu ya jalani baik-baik aja lah. Ya, sekarang dia yang paling membantu gua dalam bidang studi. Wow. Sehingga gua udah dapat universitas yang gua mau itu karena dia guys. Tepuk tangan untuk Willy. That's it. Nah sekarang ini kan kita udah dengar cerita dari Gary nih. Sekarang kita dengar cerita dari bintang tamu kita deh. Kira gua mau. Aku kira kalau mau. Hai guys, jadi gue di sini di acara Sarikaton Production yang sebenarnya nggak jelas juga intinya apa. Gue mau ceritain dulu, ini gue sebenarnya di sini dengan kondisi kacau, gue belum mandi, belum makan, diculik. Jadi gue mau ceritain tentang cerita zaman gue SMA. Inisialnya Alda. Itu bukan di Inisialnya Alda. Inisialnya Alda. Jadi gue pertama ngeliat dia, kayaknya nih cewek lumayan lah ya, good looking lah ya. Tapi ternyata kenal bro, ya ampun, lo harus tahu dia. Nih fotonya. Ih. Nih di sini Di sini fotonya. Nih. Dia lemot banget. Gak bisa dibilang lemot juga sih, tapi ya dia suka bilangnya kurang fokus. Tapi ya tetap aja lemot jatuh-jatuhnya. Dan dia dulu takut naik motor. Pernah jatuh di bawah Oci waktu itu. Lalu dia luka-luka, lo nggak bisa tidur, nggak masuk sekolah sampai 3 hari, sampai ya kayak gitulah pokoknya sampai dramatis banget. Padahal lukanya juga nggak terlalu parah ya. Terus dia nggak masuk, lalu dia cerita sama gue, aku nggak berani bawa motor, aku takut mati. Halo, lo nggak bawa motor juga lo mati gitu. Nah tapi akhirnya lama-lama dia belajar, tuntutan juga, jadinya dia bisa bawa motor sekarang. Tapi lemotnya itu loh yang nggak iya. Sampai kadang sampai bokap nyokap gue sama kakak gue juga bingung nanggepinnya gimana, ya namanya juga cetakannya udah begitu ya. Jadi ya buat kalian yang punya temen kayak gitu, temen lo juga bro, sabar-sabar aja ya nanggepinnya. Yo lanjut. Lu udah selesai? Kalau ada lagi, Ini sesinya harus ketawa atau enggak? Nggak harus nih. Harus. Kalau ketawa biar kita ketawain dulu nih. Ya udah ketawa. Aduh, lucu banget. Ayo. Yang like bakal makin dikit nih. Jadi guys, aku mau cerita lagi tentang gua sama Kevin ini kan
kalau dalam istilah Batak tuh ada hubungan keluarga, padahal nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada, cuman Bikin-bikin aja lah ya. ada hubungan keluarganya. Sedikit lah, sedikit lah. Ya, beda tipis lah ya. Ceritakan, Jadi ceritakan. dari mamanya saya sama bapaknya dia itu kalau dalam silsilah marga orang Batak tuh adik beradik. Nah, makanya saya sama dia kembar. Gua sama Kevin ini pas SMA kelas 3 punya cita-cita guys. Cita-cita kita apa? Pilot. Jadi kalau misalnya gue sama dia bayangin kalau misalnya kita ngumpul sama teman-teman semua pas reunian 5 tahun atau 6 tahun lagi kita ngumpul begini. Jadi apa? Dokter. Lu dokter ya? Dokter. Oh, lu praktek di mana? Praktik di rumah sakit. Oh, rumah sakit internasional ya? Lu kerjanya apa ya? Gue yang bikinin rumah sakit buat dia. Oh. Enggak. Lu Ada. Lu yang bikin. Kalau Kalau lo gua mah supir aja. Sama kayak dia. Ya, Supir kami aja. satu angkutan umum. Yang umum. Komersial sih. Komersial sih. Apaan tuh? Garuda Indonesia. Wow. Jadi seperti itu. Itu sebuah cita-cita si China nggak bisa kesampaian ke sana karena apa? Ya otaknya nggak nyampe. Di sana harus pintar banget. Sama tampang Ya, juga sih. Iya tampangnya. Tampangnya. Meskipun si Gary nggak jadi pilot Garuda Indonesia, tapi dia sudah menjadi Teknisi Garuda Indonesia. Nah itu artinya itu nggak bakal terjadi tanpa bantuan teman-teman gua sendiri ya. Kayak Willy yang mau bantuin gua belajar, Kevin yang mau support gua sama ini sehingga gua bisa lanjut, sehingga dapat kuliah. Lumayan lah, lumayan. Nih loh, ini pesawatnya. Ini pesawat. Ini pesawatnya itu. Oh, gue mau ceritain tentang teman kita juga, sama sayangnya mertua. Jadi waktu itu pas kelas 2, gue habis dari toilet. Terus gue jalan ke kelas, gue belok kiri dari toilet. Dan dia dengan segala kekonyolan. Nih foto mertua. Foto mertua. nih foto mertua. Ini foto mertua. Terus pas gue udah mau jalan ke kelas, dan dia datang dari arah kelas yang sebelah kanan pojok itu, IPA 6. Dan dengan segala kekonyolannya dia datang dengan nari-nari, lari-lari. Dan tiba-tiba gue kedengar suara gedebuk. Gue kaget dan di situ anak-anak di sekeliling situ ketawa semua. Pas gue ngeliat ke belakang, dia Ketawa dulu, jatuh. ketawa dulu. Pas gue ngeliat ke belakang, dia jatuh, kesungkur di samping tong sampah. Dan tong sampahnya nimpa dia. Bro, you know itu konyol banget. Jadi kalau mau nyari Willy sekarang dia lagi di WC, dia lagi boker ya. Nah seperti itulah. Nah kita dengar dulu Kevin mau ceritain. Nah, sekarang gue punya cerita nih guys. Gue mau ceritakan pengalaman gue waktu gue di Jogja sebelum tes SBMPTN nih guys. Waktu itu pada hari Sabtu, gue tuh ada waktu free dan gue diajak kawan-kawan gue di Jogja itu yang baru kenal lah, ngajak kumpul di suatu tempat. Namanya adalah Kopi TM Jalan Senturan guys. Nah, kami sampailah di sana kan, duduk di lesehan gitu. Dan mbak-mbaknya datang nawarkan kami makanan. Kami pun memesan. Nah, ada kawan gua nih guys. Gua tuh berlima sama kawan gua. Nah, ada satu kawan gua nih, inisialnya RH, dan dia itu adalah anak dari pejabat penting dari Pontianak guys. Nah, dia tuh memesan kayak sejenis pangsit gitu. Pangsit gitu kan kita tahu licin guys. Nah, datanglah makanan gitu guys. Dia makan pangsit itu pakai sumpit. Dia mengambil nih, pura-pura mengambil pangsitnya nih kan. Mengambil pangsitnya nih kan. Nggak bisa nih guys. Licin karena pangsitnya kan. Dia stay cool sambil dia ngomong, sambil dia narik. Ngambil makanan nggak dapat nih guys. Dan juga waktu itu udah dapat nih makanan guys. Udah mau masukkan ke mulutnya. Cadang lagi makanannya. Itu konyol sekali guys. Ada kawan gua, dia melihat kelakuan kawan gua si RH ini guys. Dia langsung mengetawain dia guys. Gimana lah tuh? Konyol kan? That's it. So sekian cerita kami semua pada malam hari ini. Terima kasih untuk Elin mau menyempatkan diri gabung sama Sarikatan Production pada hari ini ya. So thank you for watching us. Saya Gary, Kevin, Billy, Elin, and don't forget to like, comment, and subscribe our channel di Sarikatan Production. that's it.